Hai, Waalaikum, Namaste, Namaskar, welcome back to my YouTube channel Indonesian Indian Kitchen. Kali ini saya mau berbagi resep kari ayam kentang tanpa menggunakan santan dan dimasak dengan menggunakan claypot, dan rasa ayamnya itu empuknya luar biasa. Seperti apa dan apa-apa saja bahannya? Jom kita mulai. Di sini bawang merah, bawang putih dengan jahenya ini, kesemuanya ini akan saya haluskan seperti ini. Ini setelah dihaluskan dengan menggunakan sedikit air saja ya. Dan di sini saya menggunakan satu bawang bombay yang berukuran besar atau bawang Holland, dan cabai hijau, tomat, dan juga ada rempah itu ya, 4 sekawan. Dan ini kentangnya saya potong-potong seperti ini, dan saya rendam air dengan air ya supaya nggak hitam. Ini ayam yang udah saya cuci dengan kunyit dan garam, boleh juga diberikan cuka sedikit ya, dicuci dan dibilas sampai bersih dan diketepikan. Ini untuk serbuk kari ya, serbuk bumbunya, serbuk kari atau serbuk dagingnya ini sebanyak 4 sendok makan, dan saya cairkan dengan menggunakan sedikit air dan diaduk aja ya menjadi paste. Menjadi paste seperti ini. Kalau nggak mau menggunakan serbuk kari daging atau kari ayam yang sudah jadi, boleh juga menggunakan bumbu yang serbuk terpisah ya, serbuk rempahnya, nanti boleh dicek di description boxnya aja. Sekarang kita mulai untuk masak. Pertama-tama sekali saya panaskan ini claypot ya, dengan menggunakan minyak yang secukupnya, minyak goreng atau minyak sayur. Untuk rempahnya 4 sekawannya ini saya akan tumis sampai naik wangi. Di sini saya menggunakan claypot untuk memasak kari ayam ini. Jadi tekstur ayamnya itu akan benar-benar empuk dan meresap sekali di ayamnya rasa karinya itu. Setelah 4 sekawannya itu naik wangi, masukkan bawang bombay. Bawang bombaynya udah saya cincang ya, saya potong halus seperti ini, cube-cube seperti ini. Ini ditumiskan sampai berubah warna dan naik wangi. Setelah berubah warna dan naik wangi dari bawang Hollandnya ini, saya mau masukkan tadi itu bumbu yang udah saya haluskan, bawang putih, bawang merah dengan jahenya. Saya masukkan dan ini ditumis juga sampai naik wangi ya, atau kurang lebih dia 3 menit gitu tumis. Ini setelah 3 menit ya, dia sedikit berubah warna, baru masukkan tomat. Tomatnya ini sebanyak 2 tomat yang berukuran besar. Kalau tomatnya berukuran kecil boleh menggunakan 3 tomat. Ditumiskan aja tomatnya ini kurang lebih ya 3 menit sampai tomatnya ini terlihat hancur atau lumat. Sebelumnya saya bantu untuk cepat dia hancur tomatnya ini, saya tambahkan garam dulu. Ditumiskan aja kesemuanya. Sebelumnya juga akan saya masukkan cabai hijau atau cili hijau. Ini cili hijau atau cabai hijau yang besar. Kalau ada cili atau cabai hijau yang keriting ya, itu wah lebih wangi lagi tuh. Dan juga kalau cabai keriting hijau tuh ya rasanya lagi lebih pedas. Ini banyaknya itu disesuaikan aja untuk kepedasannya. Di sini saya gunakan 3 cabai hijaunya. Ini kari ya, serbuk kari yang udah saya tadi jadikan paste, serbuk kari atau serbuk dagingnya itu dimasukkan aja kesemuaan paste-nya ini dan diadukkan, dimasak kurang lebih dia 5 menit sampai bau bumbunya itu, bau langunya itu akan hilang ya. Jadi ditumiskan terlebih dahulu. Ini kurang lebih ya 3 atau 5 menit sudah saya tumis. Saya masukkan ayam yang sudah saya cuci bersih. Ini kurang lebih ukuran 1 ekor ayam ya, yang berukuran kecil. Ini diadukkan aja sampai tercampur di bumbunya itu kesemuanya. Campurkan dan diadukkan sampai merata. Setelah tercampur merata, di sini saya masukkan serbuk cabai. Saya tambahkan lagi ya serbuk cabai dengan serbuk kunyitnya ini. Kenapa? Untuk supaya warna karinya itu lebih cantik lagi dan rasanya pun sedikit lebih pedas lagi. Jadi diadukkan lagi merata kesemuanya. Dan sebelumnya akan saya masukkan air sebanyak 200 ml. Ini dari sisahan bumbu paste yang udah saya aduk tadi ya, saya masukkan. Di tempatnya itu ada tersisa sedikit, jadi saya masukkan aja air di situ dan saya tambahkan, diadukkan merata. Dan
Ini kita biarkan kurang lebih selama 8 menit atau 10 menit. Biarkan dia meresap di ayamnya dan bau bumbunya itu juga akan hilang, bau langunya akan masak dulu ya. Kita diamkan selama 8 atau 10 menit. Tapi selalu dijaga juga, jangan dibiarkan nanti bawahnya itu boleh jadi hangus atau hangit. Ini diadukkan kurang lebih 8 menit ini ya, saya diamkan. Saya selalu memasak kari menggunakan tahap seperti ini dan cara seperti ini supaya dari serbuk kari yang kita masak itu tidaklah berbau langu atau berbau mentah. Nanti kalau kita makan itu terasa bau dari bumbunya itu. Bila kita menggunakan cara dan tahap seperti ini, bumbunya itu akan betul-betul masak dan sewaktu kita mengkonsumsi karinya itu benar-benar nikmat sekali. Dan di sini saya tambahkan air sebanyak 400 ml, boleh juga ditambahkan sebanyak 500 ml air atau 2 cawan ya. Untuk kepekatan dari kuah kari ayam ini disesuaikan aja. Dan saya masukkan kentangnya juga dan garam secukupnya, disesuaikan dengan selera Anda. Bagaimana Anda mau rasanya itu sedikit masin kah? Kalau saya cukup dengan 1 sendok teh garam dan rasanya ini sudah mencukupi karena sebelumnya sudah saya masukkan garam juga. Ini saya tutup dulu ya dan saya diamkan kurang lebih 20 menit atau 25 menit. Tapi selalu diperhatikan ya, selalu diaduk juga. Untuk kepekatan kuahnya juga disesuaikan ya. Kalau mau lagi lebih pekat, didiamkan lagi 5 menit. Nah, ini dia sudah siap kari ayam kentang klepot kita. Sedapnya jangan ditanya ya, dimakan dengan nasi hangat ataupun dengan chapati ataupun roti nan ya. Ini pasangan yang sangat sesuai sekali. Boleh dilihat di sini kepekatan kuahnya ini tanpa menggunakan santan juga kuahnya tuh pekat. Tuh wanginya tuh ya, lihat tuh. Sedap sekali. Harum semerbak satu rumah. Ini kita pindahkan ke sebuah wadah dan ini siap dihidangkan. Tuh dia hasilnya, warnanya juga cantik ya. Empukan dari ayamnya itu dimasak dengan klepot ya. Sempurna sekali empuknya itu, wow, luar biasa, dan rasa karinya itu yummy sekali. Rasanya itu benar-benar ya, tanpa menggunakan santan, tapi rasanya yummy. Ini kita cobain ayamnya, empuknya itu tuh tidak payah kuat-kuat lagi aja juga, tekannya aja seperti ini sudah empuknya tertanggal seperti itu aja. Oke, selamat mencoba, terima kasih. Jangan lupa di komen, subscribe, dan di like ya.